Salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan kembali membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas gambar radiografi. Salah satunya yang saya akan bahas, faktor-faktor tersebut adalah densitas dari radiografi. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan untuk mempersingkat waktu. Jadi, seorang radiografer itu memiliki tanggung jawab, di mana tanggung jawab itu adalah selain membuat atau memvisualisasikan sebuah foto rongsen, foto radiograf, tugas berikutnya adalah mengevaluasi hasil dari foto rongsen tersebut atau mengevaluasi radiograf itu sendiri. Apakah radiograf itu cukup informatif untuk mendiagnosa suatu patologi kelainan atau penyakit. Nah, di sini evaluasi kualitasnya di sini meliputi yang pertama adalah fotografi properti, yang kedua geometri properti. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini ada fotografi propertinya, kemudian ada visibilitasnya. Inilah suatu keadaan yang dapat dilihat atau diamati. Tentunya di sini visibilitas ini berkaitan dengan brightness atau kecerahan, baik itu dari densitas maupun nilai kontrasnya di sini. Yang selanjutnya ada geometric properties. Dan di sini sharpness ini merupakan suatu ketajaman. Yang termasuk dalam ketajaman itu adalah ada detail anatomi yang kita harus dapat tampilkan atau dapat hasilkan dalam sebuah foto radiograf itu. Kemudian ada distorsi juga di sini, distortion dalam geometric property di sini. Langsung saja. Fotografi property atau visibility ini ditentukan oleh komponen struktural atau bagian dari anatomi yang dapat dilihat pada radiograf. Jadi dapat radiograf itu memperlihatkan anatomi yang kita akan inginkan. Anatomi dapat dilihat secara maksimal. Nah, ini tentunya anatomi tersebut, hasil radiograf tersebut harus memiliki kualitas yang optimal untuk didiagnosa. Ketika kualitas radiograf itu kurang optimal, maka kita anggap foto yang kita buat tersebut mengalami reject atau kegagalan. Maka dari itu kita harus mengulang lagi foto rongsen tersebut untuk mendapatkan hasil kualitas yang optimal untuk kebutuhan diagnosa. Kemudian visibilitas radiograf yang optimal tentunya dicapai dengan keseimbangan antara densitas dan kontras. Baik itu densitas derajat kehitaman maupun dari perbandingan dari derajat kehitaman di sini. Sering kita sebut dengan kontras. Densitas radiografi di sini merupakan jumlah keseluruhan wilayah gelap yang dihasilkan pada radiograf setelah melalui proses processing. Tanpa proses processing, baik itu automatic processing, manual processing, maka tidak akan ada yang namanya densitas. Radiograf itu harus memiliki densitas yang cukup untuk menampakkan anatomi dan kelainan. Saya garis bawahi di sini, densitas ini harus memiliki
sebuah standar densitas yang cukup. Densitas yang berlebih akan menyebabkan gambar semakin menghitam, sehingga objek anatomi akan semakin susah dievaluasi. Begitu juga sebaliknya, densitas yang rendah akan menghasilkan radiograf yang citra anatominya juga tidak baik, kurang baik untuk dianalisa, susah untuk dianalisa, seperti itu. Jadi, densitas itu harus optimal pada radiograf. Terlalu rendah tidak bagus, terlalu tinggi juga tidak bagus. Radiograf yang terlalu terang tidak memiliki densitas yang cukup menggambarkan anatomi, sulit untuk mengevaluasi anatomi tersebut. Radiograf yang terlalu gelap juga memiliki densitas yang melampaui batas. Anatomi jadi tidak terlihat dengan baik ketika seorang dokter radiologi atau radiolog mengevaluasi dari hasil yang foto rongsen yang kita buat tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama ada 3 gambar di sini. Oke. Inilah densitas yang optimal, terdapat lihat batas-batasnya tegas. Oke, ini tegas sekali. Kemudian ini yang densitasnya kita bisa bilang rendah. Tidak sedetail dengan densitas yang optimal di sini. Ini foto yang sama semuanya, tapi dengan pengaturan densitas yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir ini over densitas, terlalu tinggi densitasnya sehingga malah tidak bagus juga. Susah untuk dievaluasi, batas-batasan tidak jelas. Jika ada fraktur di sini atau patah di sini tidak akan terlihat, terlalu tinggi densitasnya. Oke. Jadi densitas yang baik itu adalah densitas yang optimal. Kemampuan menentukan kapan radiograf itu di-reject akibat dari densitas yang tidak optimal, ini perlu pengetahuan faktor radiografis dan tentunya pengalaman klinis. Kita harus mengetahui juga struktur anatomi secara garis besarnya juga, dan kriteria radiograf apa-apa saja yang harus terlihat dalam sebuah radiograf yang akan kita kerjakan. Tentunya dengan pengalaman yang semakin sering, semakin lama akan membuat mata kita akan terbiasa dengan hal-hal ini nantinya. Akan paham batasan-batasan optimal dari struktur anatomi dan densitasnya itu seberapa besar, seperti itu. Intinya kelainannya, diagnosanya dapat dievaluasi oleh dokter radiolog. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi densitas. Ini adalah faktor yang mengontrol, ada 2 buah, yaitu miliampere atau MA beserta exposure time atau second, sering kita sebut. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi juga. Pertama kilo voltage, ada distance jarak, ada grid, film screen speed, kolimasi, atomic path, kemudian ada Dahel effect, ada reciprocity law, kemudian generator output, ada filtration, kemudian ada film processing. Kita akan bahas satu-satu ke semua ini dari faktor yang mengontrol, kemudian juga faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini kita masuk ke faktor kontrol atau pengendali dari densitas. Banyaknya radiasi yang mencapai film merupakan faktor utama jumlah densitas radiografi yang diproduksi. Miliampere dan second atau MA dan S
menentukan kuantitas elektron pada proses terjadinya sinar X. Jika kuantitas sinar X bertambah, maka densitas meningkat. Jika kuantitas sinar X berkurang, maka densitasnya tentunya menurun juga. Saya contohkan di sini pengaruh dari MAS terhadap densitas. MAS ini merupakan hasil produksi dari miliampere atau MA dan waktu paparan atau second, sering kita sebut detik. Contoh perhitungan MAS 200 MA dengan secondnya 0,10 ini sama dengan 20 MAS. 100 MA secondnya 0,20 second juga sama dengan 20 MAS. 400 MA 0,05 second hasilnya juga 20 MAS. Ini tinggal dikalikan saja 200 dikali 0,10 maka dapatkan di hasilnya 20. Itu juga ketiganya ini. MA dan second ini memiliki hubungan terbalik untuk menghasilkan MAS yang sama. Bertambahnya MA dan second tentunya berdampak sama pada densitas. MAS meningkat 2 kali, maka densitas juga meningkat 2 kali. Kemudian waktu atau second yang kecil digunakan untuk pasien yang non-kooperatif. Ini maksudnya seperti ini. Ketika kita menghadapi pasien-pasien yang kooperatif atau kita memfoto sebuah organ yang bergerak, nah kita memerlukan suatu second atau waktu yang singkat dalam proses foto rongsen tersebut. Kenapa? Kita perlu speed yang cepat untuk menghasilkan citra itu bagus. Ketika kita menggunakan waktu yang lambat, ketika second yang lambat, ketika pasiennya non kooperatif, tidak kooperatif, atau bergerak-gerak, maka hasil fotonya itu akan ngeblur karena waktu scan-nya lama. Maka dari itu kita membutuhkan waktu tembak yang sekecil mungkin atau sesingkat mungkin. Gitu, sehingga hasil radiografnya dapat sempurna. Sama halnya dengan di kamera handphone, kita bisa mengatur di situ. Ketika kita memfoto objek yang bergerak, tentunya kita perlu mengatur second yang cepat pada kamera handphone tersebut, sehingga hasil jepretannya dia tidak ngeblur. Logika simpelnya seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat bersama perubahan MAS terhadap densitas. Nah, ini perubahan MAS ini berdampak langsung pada densitas. Perubahan densitas akan terlihat jika terjadi perubahan MAS kurang lebih 30%. Ini yang optimal, MAS 16 ini. MAS-nya 8 terlihat rendah nilai densitasnya. Kemudian ini tinggi sekali. Menggunakan MAS 20. Kemudian kita membahas faktor penyebab, yaitu QVP, kilovoltage, jarak, grid, film screen speed, kolimasi, dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas satu-satu pada slide-slide selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah kilovoltage atau QVP terhadap densitas. Jadi QVP di sini mempengaruhi dari kecepatan elektron, sehingga mempengaruhi energi dan daya tembus sinar X. Seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, ketika kita menemukan pasien yang gemuk atau besar, biasanya
kita menaikkan QV-nya, daya tembusnya, agar sinar X-nya lebih kuat menembus dari objek tersebut. Pada prinsipnya di sini, QVP di sini, semakin banyak yang menembus, maka semakin banyak sinar X sampai di film. Peningkatan QVP tentunya meningkatkan kuantitas sinar X sampai ke film. Maka dari itu densitasnya meningkat, begitu juga sebaliknya. Ketika QVP-nya menurun, daya tembusnya menurun, sinar X yang diteruskan ke film juga menurun, sehingga densitas yang dihasilkan juga berkurang atau menurun. Nah, seperti ini contohnya yang dapat saya gambarkan di sini. Ini QV rendah yang sebelah kiri. Nah, ini QV tinggi. Dengan faktor QVP yang rendah, ketika dia mengenai objek, anggap ini objeknya, dia menembus objek. Nah, ini banyak sinar X yang diserap. Ini. Kemudian sedikit sinar X yang mencapai film. Sehingga densitasnya rendah. Pada high QV tinggi, sedikit sinar X yang diserap dan cukup banyak sinar X yang mencapai film atau diteruskan. Sinar X yang diteruskan mencapai film ini banyak. Sehingga densitasnya tentunya hasilnya akan semakin meningkat. Nah, ini contoh simple yang dapat saya gambarkan. Nah, terkait QVP juga ada aturan 15%. Peningkatan QVP 15% memiliki dampak yang sama terhadap densitas dengan menurunkan MAS. QV-nya tinggi, otomatis densitasnya seolah-olah dia menurun. Contohnya QV 80 ke 92, MAS-nya dari 20 jadi 10. Ini 80 ke 92 ini maksudnya 15% kenaikannya. Kemudian penurunan QVP 15% memiliki dampak yang sama terhadap densitas dengan menggandakan MAS menjadi setengah. QVP 92 ke 80 tinggal dibalikkan MAS 10 sama dengan ke 20 ya, seperti itu. Oke, ini ada contoh soal, nanti buat orek-orek di rumah masing-masing. Saya kasih garis besaran saja contohnya. Tentukan peningkatan dan penurunan nilai faktor eksposi, QVP dan MAS pada pemeriksaan torak agar memiliki nilai densitas yang hampir sama, di mana faktor eksposi standar yang digunakan adalah QVP-nya 73 dan MAS-nya 4. Apa yang akan kita kerjakan? Oke, ini kan seperti yang kita ketahui, standarnya QVP-nya 73 dan MAS-nya 4. Dicoba dulu, kita naikkan 15% dari 73 ini, kemudian dibuat turun 15% juga. Nanti hasilnya seperti apa, tinggal dihitung. Untuk mencari 15% itu gampang, QVP-nya saya contohkan 73 kan QVP standar. 73 ini dikali 15 per 100, maka dihasilkan itu kurang lebih 10,9 sekian, atau kita bulatkan jadi 11. Jadi tinggal dinaikkan. Kalau QV-nya naik 15% jadinya kurang lebih 84. Kemudian kalau diturunkan 15%, nilainya kurang lebih 62-an. Nah, tinggal dicari MAS-nya di situ, yang mendekati hampir sama dengan densitas yang sama. Oke. Silahkan dicoba di rumah masing-masing dengan clue garis besar yang saya sudah gambarkan tadi.
Yang kedua, ini merupakan sumber radiasi dari film, itu SID. Banyaknya densitas yang dihasilkan. Perbedaan intensitas radiasi bervariasi sesuai jarak. Jadi jarak ini tentunya sangat berpengaruh terhadap intensitas radiasi. Semakin dekat jarak source dengan film, maka intensitas akan bertambah, begitu juga sebaliknya. Hubungan antara intensitas sinar X dan jarak dijelaskan dalam hukum kuadrat terbalik atau inverse square law. Jarak ini sangat berpengaruh terhadap intensitas radiasi. Semakin dekat kita terhadap sumber radiasi, maka semakin besar radiasi yang diterima. Semakin jauh kita dari sumber radiasi, maka semakin kecil atau bahkan mungkin nol radiasi yang kita terima. Nah, ini inverse square law atau yang kita sebut ISL. Di sini intensitas berkas sinar X berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak dari sumbernya. Saya ulangi, intensitas berkas sinar X berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak dari sumbernya. Dapat kita rumuskan di sini, MAS1 per MAS2 ini sama dengan SID2 kuadrat per SID1 kuadrat. Ketika SID ini meningkat, maka densitas akan menurun akibat dari kuadran jarak di sini. Begitu juga sebaliknya, ketika SID ini menurun, densitas akan meningkat akibat dari kuadrat jarak. Oke, ada contoh soal lagi. Silakan nanti sambil dikerjakan di rumah. Saya kasih garis besarnya di sini. Densitas optimal radiograf abdomen dicapai pada SID sebesar 40 cm dengan menggunakan 25 MAS. Jika SID harus ditingkatkan ke 56 inci, berapakah penyesuaian yang dibutuhkan untuk mempertahankan densitas radiograf abdomen tersebut? Oke, bagaimana kira-kira cara menjawab ini? Pertama kita harus mengetahui dulu apa-apa saja yang sudah diketahui pada soal ini. Yang pertama itu adalah SID1, yaitu 40 cm. Kemudian MAS1-nya sudah diketahui juga, ini 25 MAS-nya. Selanjutnya SID2 juga diketahui di sini, namun masih dalam bentuk inci, 56 inci ini. Tinggal disamakan satuannya ke sentimeter. 56 inci itu berapa senti? Oke, kita anggap aja bulatin 140-an sentimeter. Nah, tinggal dimasukkan rumus yang tadi. MAS1 per MAS2 sama dengan SID2 kuadrat per SID1 kuadrat. Tinggal dihitung itu, nanti hasilnya pasti akan ketemu. Tinggal dijumlahkan. Sangat simpel sekali soal ini. Silahkan dikerjakan nanti. Saya lanjutkan dulu menjelaskan. Tipsnya di sini adalah untuk menghasilkan densitas yang sama, jika terjadi peningkatan SID, maka MAS harus ditingkatkan sesuai dengan ISL. Jika terjadi penurunan SID, maka MAS juga harus diturunkan sesuai dengan ISL. Yang ketiga, ini pengaruh grid terhadap densitas. Grid ini diletakkan di antara pasien dan kaset. Jadi antara pasien dan kaset itu untuk objek-objek untuk mencapai detail yang bagus. Nah, ini kita tambahkan grid. Grid ini untuk menyerap radiasi hambur yang menyebar setelah mengenai pasien. Kemudian membatasi banyaknya radiasi hambur yang mencapai film. Tentunya meningkatkan kualitas radiograf, fungsi dari grid ini. Grid menyerap
beberapa radiasi yang ditransmisikan ke pasien, sehingga mengurangi nilai densitas yang dihasilkan. Menambah, memindahkan, atau mengubah grid membutuhkan penyesuaian terhadap MAS untuk mempertahankan nilai densitas. Dan ini adalah hubungan grid dengan MAS. Penambahan grid maka memerlukan penyesuaian nilai MAS. Grid ini memiliki rasio grid yang berbeda. Ketika rasio grid dirubah, maka nilai MAS akan berubah. Dapat dirumuskan sebagai berikut. MAS 1 per MAS 2 sama dengan faktor konversi grid 2 per faktor konversi grid 1. Faktor konversi grid merupakan rumus matematika untuk menyesuaikan MAS untuk mengubah tipe grid. Dapat kita lihat di sini pada tabel konversi grid. Ini ada rasio grid dan faktor konversi grid. Rasio grid 5:1 ini di faktor konversi gridnya 2 kali. Kemudian rasio grid 3, 8:1, 4, 12:1, 5, 16:1, 6. Ini rasio grid dan faktor konversi grid. Ada contoh soal lagi di sini. Nanti dikerjakan. Saya bacakan. Pemeriksaan torak menggunakan grid dengan rasio 8:1 dan MAS-nya 4. Jika grid yang digunakan diganti dengan grid dengan rasio 16:1, berapakah MAS yang digunakan agar menghasilkan densitas yang hampir sama? Kita balik dulu, lihat dulu 8:1 dan 16:1. 8:1 di sini faktor konversinya 4 kali. 16:1 itu faktor konversinya 6 kali. Yang harus yang harus dikerjakan dulu seperti yang saya bahas tadi. Yang pertama-tama kita mengetahui apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama yaitu rasio grid 1, yaitu 8:1. Kita sudah jelas mengetahui rasio gridnya 8:1. Kemudian MAS-nya sama dengan 4. Selanjutnya rasio grid 2 ini 16:1. Yang ditanyakan MAS 2-nya kira-kira berapa? Berapakah MAS yang digunakan agar menghasilkan densitas yang hampir sama? Kita masukkan rumusnya. Kita balik lagi. Nah, MAS 1 per MAS 2. Faktor konversi grid 2 per faktor konversi grid 1. MAS 1 berarti 4 per MAS 2-nya kita belum tahu, yang akan kita cari. Kita anggap aja X sama dengan kita rasio grid, tinggal dimasukkan di situ di rumusnya. Selanjutnya tinggal dikalikan dan dibagi, maka akan ketemu hasilnya nanti. Silahkan mencoba. Ini tinggal masukkan rumus saja. Saya rasa clue yang saya sudah jelaskan sangat mudah untuk diterapkan ketika rekan-rekan ingin mencoba untuk menyelesaikan soal ini. Jika ada yang belum jelas, nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian yang keempat, screen speed. Kombinasi dari IS dan film akan mempengaruhi kepekaan film terhadap paparan radiasi. Semakin tinggi sensitivitas IS terhadap radiasi, maka speed IS film akan semakin lebih cepat. Kecepatan yang lebih besar, maka densitasnya lebih besar.
Semakin tinggi sensitivitas IS, speed IS atau film akan meningkat. Densitas akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Rumusnya sama di sini. MAS1 per MAS2 sama dengan relatif speed 1 per relatif speed 2. IS memiliki relatif speed dengan rentang 50 sampai 800. Contoh soal lagi, silahkan dikerjakan. Saya kasih clue-nya sedikit, cara mengerjakannya. Pemeriksaan pedis AP memerlukan MAS sebesar 2 dengan relatif speed IS-nya film yang digunakan 100. Tentukan nilai relatif speed IS film yang digunakan jika MAS dirubah menjadi 3. Sangat mudah. Kita buat diketahuinya dulu. MAS satunya 2, speed satunya 100, kemudian MAS 2-nya 3, tinggal masukkan ke rumus. MAS 1 per MAS 2 sama dengan 100 relative speed ya. RS1 100 per X itu kan kita cari. Tinggal dikali silang saja, nanti akan ketemu hasil. Silahkan dicoba. Selanjutnya kolimasi. Nah, di sini kolimasi terhadap densitas. Perubahan ukuran lapangan penyinaran akan merubah jumlah dari jaringan iradiasi. Peningkatan kolimasi tentunya meningkatkan jumlah jaringan iradiasi, menambah jumlah penyebaran radiasi yang mencapai film, sehingga meningkatkan densitas radiografi. Efek kolimasi terhadap densitas lebih terlihat ketika area anatomi lebih luas, tanpa menggunakan grid dan QVP yang tinggi. Kolimasi ini berpengaruh juga terhadap densitas. Peningkatan kolimasi ini akan meningkatkan jumlah jaringan iradiasi, kemudian menambah jumlah penyebaran radiasi yang mencapai film, dan meningkatkan densitas radiografi. Bagian anatomi juga berpengaruh terhadap densitas. Ketebalan dan kerapatan bagian anatomi mempengaruhi absorpsi sinar X. Bagian anatomi yang lebih tebal atau memiliki kerapatan tinggi, maka menyerap radiasi lebih banyak, sehingga menurunkan densitas. Bagian anatomi yang lebih tipis, kerapatannya rendah, ini menyerap radiasi lebih sedikit, sehingga meningkatkan densitas. Simpelnya seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ketika objeknya di sini tebal atau kerapatannya tinggi, maka kan radiasinya itu banyak diserap, sehingga radiasi yang diteruskan ke film itu menurun lebih sedikit, sehingga juga densitasnya berpengaruh menurun. Begitu juga sebaliknya, ketika anatominya tipis, kita contohkan kulit kan tipis nih, maka kerapatannya rendah, radiasi yang diserap itu sedikit, sehingga radiasi yang diteruskan ke film tinggi, maka densitasnya pun ikut meningkat. Nah, simpelnya seperti itu. Oke, ini saya gambarkan ada ketebalan atau kerapatan bagian anatomi terhadap densitas. Nah, itu yang saya sudah jelaskan tadi. Anatominya tipis, anatominya tebal, kerapatannya tinggi, kerapatannya rendah. Ketika ditembus oleh sinar X dengan faktor eksposisi yang sama ya, faktor eksposisi yang sama, QV MAS-nya sama, objeknya tipis, maka diteruskannya sinar X-nya banyak. Diserapnya banyak oleh film sehingga densitasnya tinggi. Ketika mengenai objek yang tebal, kerapatan yang tinggi, radiasinya banyak diserap oleh anatomi di sini, sehingga sinar X yang diteruskan ini menurun, berkurang, sehingga yang diserap film
juga sinar X-nya lebih sedikit, maka didapatkan hasil densitas yang lebih rendah. Kemudian ada anoda-L effect terhadap densitas. Nah, di sini konsekuensi akibat prinsip garis fokus bahwa intensitas radiasi sinar X pada sisi katoda akan lebih besar dibandingkan pada sisi anoda. Intensitas sinar X yang diemisikan melewati kemiringan Hill target direduksi karena lebih panjang melewati garis edar target. Oleh karena itu, sebagian emisi sinar X diserap oleh bagian target. Intensitas sinar X yang menuju ke arah anoda lebih sedikit dibandingkan dengan intensitas sinar X yang menuju ke arah katoda. Seperti yang kita sudah ketahui pada prinsip pembentukan dari sinar X, tadi ada kutub katoda dan anoda. Sinar X ini lebih besar, dia dihasilkan pada sisi katoda. Mungkin dapat dijelaskan pada gambar saja ya, biar lebih mudah. Oke, nah ini ada Hill effect namanya. Ini katoda kutub positif. Ketika sinar X ditransmisikan di tengah-tengah di sini dengan derajat yang sama. Ini ada area Hill effect namanya. Nah, di sini radiasinya tentunya intensitinya menurun di bagian anodanya bandingkan pada kutub katoda. Nah, ini dapat kita lihat gambar sebelahnya. Ini namanya ada Hill effect prosesnya, ada anoda, katoda, central ray-nya di tengah-tengah. Ini persentase CR intensity-nya. Dapat kita lihat ke kutub katoda dia semakin tinggi persentase. Oke, jadi dapat disimpulkan bagian anoda intensitas sinar X-nya lebih rendah, densitasnya juga lebih rendah. Sedangkan pada bagian katoda intensitas sinar X-nya lebih tinggi, sehingga densitasnya juga lebih tinggi. Kapan anoda Hill effect ini diaplikasikan? Nah, kalau bingung anoda katoda itu lihat aja di tube X-ray-nya kan ada plus sama negatif, ya. Plus katoda, negatifnya anoda. Itu maksudnya katoda anoda itu di situ. Plus minus itu tanda plus minus di tube X-ray itu. Aplikasi pada objek dengan ketebalan yang berbeda. Nah, ini diaplikasikan anoda Hill effect itu pada pemeriksaan femur contohnya. Bagian proksimal femur itu tebal, bagian distalnya itu tipis, sehingga ketika kita memfoto femur, kita arahkan cupnya itu, kemiringan cupnya itu, katodanya agar di sisi proksimal femur, sedangkan kutub anodanya itu kita posisikan pada bagian distal dari femur itu. Nah, ini pemanfaatannya, aplikasinya pada objek dalam X-ray itu seperti itu. Selanjutnya yang ke-8, reciprocity law terhadap densitas. Nah, di sini menyatakan bahwa densitas resiprok yang dihasilkan pada radiograf akan sama untuk setiap kombinasi MA dan second, selama nilai MAS-nya sama. Waktu penyinaran atau second yang lebih dari 10 second atau kurang dari 10 milisecond tidak akan menghasilkan densitas yang sama untuk MAS yang sama. Jika waktu penyinaran lebih besar dari 10 milisecond, maka densitasnya cukup rendah. Jika waktu penyinarannya lebih besar dari 10 second, maka densitasnya akan terlalu tinggi. Selanjutnya yang ke-9, yang generator output terhadap densitas. Teknik pencitraan tergantung pada jenis generator yang digunakan juga. Generator output unit 3 fase di sini.
Ini lebih efisien dibandingkan dengan single pass. Dia efisien dibandingkan dengan single pass. Jadi generator output yang lebih efisien ini akan menghasilkan densitas yang lebih baik pada radiograf itu. Variabilitas generator output dapat mempengaruhi dari nilai densitas. Generator output harus dikalibrasi agar menghasilkan densitas yang konsisten. Yang ke-10 ada filtrasi terhadap densitas. Ada filter ya, di alat X-ray itu, di tube itu ada filter, di sini juga berpengaruh ternyata terhadap densitas. Variasi kecil pada ketebalan filter tidak boleh memiliki efek yang terlihat pada densitas. Perlu dilakukan jaminan mutu filtrasi tabung sinar X untuk menghasilkan densitas yang konsisten. Filter tentunya dengan semakin besar dia ketebalannya, maka dapat mempengaruhi nilai densitas atau relatif berkurang densitasnya di sini. Jadi ketebalan filter itu ada bermacam-macam, di situ bisa diganti-ganti kalau di alat X-ray pada melakukan penelitian. Penjaminan mutu itu bisa di sana. Dia ternyata berpengaruh juga filter itu terhadap densitas. Letak filter itu di mana? Oke, ini ada gambar. Komponen tabung sinar X. Nah, di sini filter ini terletak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada teknik pesawat juga sudah dijelaskan bagaimana proses terjadinya sinar X. Ada katoda, statik anoda, ada stator, ada rotor, ada tube housing namanya. Kemudian ada filternya di sini, kolimasi. Oke, saya rasa rekan-rekan sudah pada paham terhadap prinsip dasar dari proses pembentukan terjadinya sinar X ini. Yang terakhir sebelah di sini adalah film processing terhadap densitas. Pengolahan film memiliki pengaruh yang besar terhadap densitas dan kontras radiograf. Variabilitas dari suhu prosesor, bahan kimia, atau kecepatan transportasi film, lama tidaknya di developer akan mempengaruhi dari densitas. Seperti di manual processing, semakin lama kita celup-celupkan filmnya di cairan developer, maka gambarnya akan semakin hitam. Semakin cepat atau semakin sebentar kita letakkan di larutan developer, maka densitasnya lebih rendah, semakin rendah dia. Ditaruh lagi, ditambahin lagi waktunya lagi 5 detik, 30 detik, maka akan semakin hitam gambarnya, densitasnya akan semakin tinggi. Di automatic processing juga sama. Kalau di automatic processing itu dia udah konstan, developernya berapa detik waktunya, kemudian masuk ke fixernya berapa detik, baru ke washingnya, lalu dikeringkan. Jadi faktor eksposi tentunya sangat berpengaruh pada automatic processing. Kita nggak bisa manipulasi kalau di automatic processing, kecuali yang saya jelaskan tadi di manual processing, dan kita bisa atur di densitas secara manual. Semakin lama di developer, maka densitas semakin tinggi. Sekian dan terima kasih yang dapat saya jelaskan mengenai densitas radiografi pada kali ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, salam radiasi untuk kita semua.